Selamat siang, Mbak Aya. Selamat Assalamualaikum. siang. Apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat dong, Cia, yang baru pulang. Mana oleh-olehnya? Oleh-oleh dari mana nih? Oleh dari mana ya? Terakhir ngobrol katanya Semarang, jadi titip lumpia Ya, Semarang. oh lumpia. Ya. Harus dikirim itu ya nanti ya. Boleh. Terima kasih sebelumnya. Teman-teman sudah bergabung bersama kita siang hari ini, yaitu Arfan Pradiansyah, yang kita kenal sebagai seorang motivator nasional, kemudian leadership, dan juga happiness. Bicara dengan Mas Arfan pastinya menyenangkan karena mempunyai sisi yang luas yang bisa kita kembangkan bagaimana pengetahuan mengenai pengenalan diri. Ya. Mas, bicara soal monster, Ya. saya memiliki pandangan seperti itu. Tadi di awal saya sudah jelaskan kepada teman-teman Instagram bahwa ledakan-ledakan kemarahan, sisi gelap manusia itu sebetulnya adalah persoalan terbesar kita bisa mengendalikan atau tidak dalam hidup. Ya. Mau dimusnahkan nggak mungkin, karena kita sudah, nyawa kita masuk ke dalam tubuh, mau tidak mau paket komplitnya ada marah, ada sedih, ada kecewa, ada gembira, gitu ya. Jadi sepertinya kita perlu mengenali sebetulnya ada manusia yang diberikan istilah monster. Monster itu seperti kemarahan ledakan yang nggak bisa dia handle, sehingga wujudnya menjadi seperti monster. Bagaimana sebetulnya yang dimaksud dengan monster yang ada di dalam diri setiap manusia? Apa sih yang menyebabkan? Saya juga ingin tahu supaya bisa belajar lebih jauh lagi. Silakan Mas Arfan. Ya, terima kasih banyak Mbak Aya ya. Ini topik yang sangat menarik nih. Ya, topik yang Mbak Aya pilih ini sangat menarik ya. Ada monster bersembunyi di dalam dirimu. Kenalilah ia. Jadi memang kita yang sebenarnya ini itu sebetulnya bukanlah kita yang kelihatan, Mbak Aya. Kita yang kelihatan ini adalah kita yang baik-baik saja gitu ya. Kita yang selalu sopan, santun, ramah kepada orang gitu ya. Nah, padahal sebetulnya ada diri kita yang sebenarnya yang ingin kita sembunyikan sebetulnya. Dan setiap orang memiliki itu, Mbak ya. Setiap orang itu memiliki diri yang, kalau saya meminjam istilah Carl Gustav Jung, ini seorang psikoanalis ya, dia mengatakan bahwa setiap orang itu punya shadow di dalam dirinya gitu. Gitu. Jadi shadow ini adalah diri kita yang ingin kita sembunyikan gitu. Ya, bahkan dia bilang shadow ini adalah diri kita yang uncivilized katanya. Jadi the primitive side of our nature. Bahkan dia bilang begitu. Ya, bagian primitif dari diri kita. Bagian yang ingin kita sembunyikan. Karena kita tahu ini jelek sekali sebetulnya gitu. Ya. Dan diri yang kita tampilkan kepada orang lain, yang kita tampilkan di depan panggung, yang kita tampilkan di front stage gitu, itu adalah, kalau meminjam istilah Jung ini adalah yang disebut dengan persona gitu. Jadi persona ini adalah diri kita yang menggunakan topeng yang kita tampilkan kepada orang lain karena kita ingin dipersepsi baik oleh orang lain gitu. Karena kita ingin memenuhi harapannya orang lain kan. Supaya kita bisa berhubungan dengan orang lain kan kita harus memenuhi harapannya orang lain kan. Untuk itu kita menjadi orang yang ramah, yang santun, yang sopan, yang mau bekerja sama dengan orang gitu. Padahal sebetulnya diri kita yang sebenarnya itu bukan itu gitu. Diri kita sebenarnya adalah shadow itu ya, yang kita tidak ingin orang tahu gitu. Karena kalau orang tahu, wah ternyata Arfan Pradiansyah seperti itu ya gitu. Nggak jadi nanti berhubungan sama kita gitu kan. Oh ternyata suaranya seperti itu ya gitu. Nah tinggal persoalannya adalah kita mau mengenali apa enggak gitu. Mengakui dulu. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja gitu. Saya baik-baik saja, saya nggak begitu kok gitu. Saya nggak seperti itu, saya nggak punya shadow gitu. Pertama kita mau mengakui dulu bahwa kita sebagai manusia juga mempunyai sisi gelap gitu. Kalau menurut Carl Gustav Jung itu sisi gelap kita atau shadow kita. Kita sebagai manusia punya itu. Dan memiliki itu bukan berarti bahwa kita itu lemah, Mbak Aya. Bahwa kita itu jahat, bukan gitu. Itu memang sisi yang ada pada diri setiap orang yang merupakan sesuatu yang alamiah, yang wajar, agar di antara diri kita itu terbentuk nanti sebuah proses gitu, terintegrasi kita menjadi manusia yang sempurna gitu. Manusia paripurna gitu. Jadi kalau saya meminjam Jung ini, Carl Gustav Jung ini, dia mengatakan
di dalam jiwa manusia tuh ada 4 level katanya Mbak Aya. Jadi soul itu, yang namanya soul, jiwa itu ternyata berlapis-lapis gitu. Nah, lapisan yang pertama itu yang kelihatan oleh semua orang itu namanya persona, dia bilang gitu. Itu yang kelihatan gitu. Kemudian di bawah itu ada yang namanya anima dan animus katanya. Ya, anima atau animus. Jadi kalau anima itu adalah sisi maskulin, sisi feminin dari seorang pria itu namanya anima. Kalau animus itu sisi maskulin dari seorang wanita gitu. Jadi seperti itu pandangan dari Jung ya. Nah, di bawah itu baru yang namanya shadow itu. Sisi-sisi gelap kita. Lapisan mengerikan dari setiap manusia gitu. Itu namanya shadow. Nah, yang di bawah lagi yang paling dalam itu menurut Jung itulah yang disebut sebagai the self. Jadi jiwanya itu sendiri, jiwa yang sejati itu. Dan sebetulnya jiwa yang sejati itu merupakan integrasi dari berbagai kekuatan-kekuatan ini, dari persona, anima, animus, kemudian shadow itu. Dia berintegrasi, membentuk ego yang kemudian menjadi diri yang sejati. Gitu. Jadi kita harus mengakui dulu Mbak ya, bahwa kita mempunyai itu gitu. Semua orang mempunyai itu. Saya bukanlah saya yang sebaik yang saya kelihatan ini gitu. Gitu ya. Dan memang PR kita di dunia ini adalah bagaimana kita memperkecil gap atau memperkecil jarak antara saya yang di depan panggung atau persona tadi dengan saya yang di belakang panggung, yang ada di backstage. Yang di depan panggung kan namanya pencitraan ya. Pencitraannya oh seperti itu. Oh, Arfan itu orangnya begini, baik, ramah gitu. Itu pencitraannya itu. Nah, apakah pencitraan itu boleh? Boleh. Tetapi yang harus kita lakukan sesungguhnya adalah bagaimana kita memperkecil gap antara kita yang sesungguhnya atau shadow tadi dengan kita yang ada di depan panggung, yang ada di hadapan orang lain. Jadi kita harus mengakui dulu bahwa kita memang punya itu, kemudian kita harus mengenali itu, apa sih sebetulnya shadow dari diri kita, dan kemudian kalau masih ada gap antara apa yang front stage dengan backstage, tugas kita adalah meminimalisasi itu sampai nanti apa yang di belakang panggung itu persis sama dengan apa yang di depan panggung. Nah, itu baru namanya manusia paripurna tuh. Oke. Itu pandangan saya, Mbak ya. Iya. Karena bulan Ramadan, baliknya ke sini ya. Oh iya. Baliknya ke Quran ya. Pasti, Mbak. Ya. Pernyataan Mas Arfan itu sangat terkait erat dengan apa yang tertulis di Ali Imran ayat 133, 134. Saya bacakan saja. Ada 4 poin yang membentuk manusia bisa melakukan sebuah interaksi kepada yang di depan panggung maupun yang di belakang panggung yang tadi disebutkan. Kalau yang di depan panggung saya bisa mengatakan di belakang panggung ada kalimat mengatakan gini, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ampunan nomor 1 ya, itu dari di luar artinya ada sisi Tuhan yang bekerja. Kemudian yang kedua adalah menafkahkan rezeki baik di waktu lapang maupun sempit. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang menahan amarahnya. Poin yang ketiga. Dan yang keempat, dan memaafkan kesalahan orang. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dari 4 poin ini ternyata memang disebutkan seperti tadi yang di depan panggung maupun yang di belakang panggung. Tetapi memang sisi yang dikatakan sebagai monster itu memang tidak bisa dibuang karena memang sudah ada paket komplit yang ada di dalam diri manusia. Setiap manusia nggak mungkin nggak ada, begitu loh. Persoalannya adalah memang urusan kemarahan yang bisa berubah wujud menjadi monster itu yang perlu dikelola. Kemarahan di sini ditulis di Quran bahwa tidak bisa dihapuskan, tidak bisa dihilangkan, tetapi dia dikendalikan. Orang yang bisa menahan amarahnya, makanya ada hubungannya dengan puasa. Setiap agama mengajarkan berpuasa, karena dengan berpuasa saya sangat yakin pengendalian yang lewat makan dan minum itu sebetulnya bukan hanya berhubungan langsung dengan kita punya organ tubuh dengan kesehatan, tetapi saya mau menilik lebih dalam bahwa itu ada daya kerja antara indera yang diberikan oleh Tuhan yang melalui mulut kita, itu bisa berhubungan dengan
perintah otak, bisa berhubungan dengan pendengaran, bisa berhubungan dengan semua organ yang bisa kita lihat di luar ini, yaitu tangan, kaki, perbuatan, dan lain-lain. Jadi artinya begini, Mas, kalau kita bicara sisi terang, nggak usah diomongin deh, gampang gitu ya, gampang dikenali. Tapi sisi gelap ini bagaimana sebetulnya dia bisa muncul, kemudian bisa artinya dia merusak tubuh kita sendiri. Apa yang menyebabkan? Kenapa dia bisa menjadi monster? Kenapa sebuah kemarahan yang dianggap semua orang punya, ada orang yang bagus pengelolaannya, tapi ada orang yang nggak bisa, akhirnya menjadi monster. Kita perhatikan kasus yang sedang marak di televisi gitu ya, anak gitu ngebunuh, bukan ngebunuh, tapi dia berantem, tapi nggak asik gitu loh berantemnya. Jadi buat saya sebetulnya ada sisi yang membuat manusia itu antara manusia benar sama manusia yang setengah monster itu membedakannya seperti apa menurut Mas? Ya, terima kasih banyak, Mbak Ola. Jadi, saya ingin komentari dulu. Topik kita ini, pengenalan diri ini sangat menarik ya. Jadi, kalau Mbak Aya tuliskan, ada monster bersembunyi dalam dirimu, kenalilah ia. Kan gitu ya. Kenalilah ia. Memang, perjuangan kita dalam hidup itu sesungguhnya adalah mengenali diri sih gitu ya. Jadi, kan sejak zaman Yunani itu ditulis di kuil di Yunani itu, di Athena itu, kenali dirimu, kan seperti itu, kenali dirimu. Kemudian oleh Nabi Muhammad SAW ditambahkan lagi, dia bilang begini, barang siapa yang mengenali dirinya akan mengenali Tuhannya, kan seperti itu ya. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Ya, barang siapa yang mengenali dirinya maka dia akan mengenali Tuhannya. Jadi memang tugas kita adalah mengenali diri. Dan pertanyaannya kan apakah kita sudah mengenali diri kita gitu? Karena seringkali kalau bicara mengenali berkenalan gitu, yang diingat itu adalah berkenalan dengan orang lain kan gitu ya. Saya punya berapa teman gitu ya. Saya bisa berkenalan dengan siapa saja gitu. Tapi yang seringkali kita lupakan itu sesungguhnya adalah berkenalan dengan diri sih sebetulnya. Padahal sebetulnya yang diamanahkan oleh Allah kepada kita ya, yang harus kita jaga sampai nanti kita selesai kontrak kita di dunia dan kita kemudian menuju Tuhan, itu sesungguhnya kan adalah diri kita ya. Jadi kita betul-betul perlu mengenali ini diri kita yang sebenarnya, yang sejatinya itu seperti apa gitu, Mbak Aya. Oke. Kalau saya melihat tadi sesungguhnya bukan hanya kemarahan. Kemarahan adalah salah satu sisi gelap kita yang sangat penting untuk kita kenali gitu ya. Tapi sesungguhnya kalau saya membedakan itu menjadi 3, Mbak Aya. Jadi saya menyebutnya yang pertama itu dalam diri kita itu ada the power of animal. Oke. Yang tadi ya. Jadi ini ada binatang gitu di dalam diri kita yang harus kita kenali gitu ya. Yang dimaksud dengan the power of animal ini adalah kecenderungan kita atau keinginan kita untuk mencari kesenangan, untuk mencari kepuasan jasmani, untuk mencari kenikmatan, untuk mencari sensualitas gitu. Dan tidak pernah ada habisnya gitu. Keinginan kita ini tidak pernah ada habisnya. Sehingga dalam salah satu ayat Al-Quran itu dikatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir gitu. Dan kamu telah masuk ke dalam kemegahan di dunia ini, memamerkan apapun yang kamu miliki gitu ya, termasuk memamerkan followermu misalnya gitu ya, kalau sekarang ini ya, memamerkan followermu, memamerkan hartamu, dan itu nggak ada habisnya katanya, sampai hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk kubur, itu baru selesai di situ. Jadi ini greedy, berarti ada sebuah keserakahan gitu. Nah ini saya menamakannya, saya menyebutnya sebagai the power of animal gitu. Nah yang kedua nanti ada yang namanya the power of wild animal. Nah, wild animal. Jadi dalam diri kita itu sesungguhnya ada binatang buas gitu. Binatang buas itu seperti yang Mbak Aya sampaikan tadi, ya, yang membenci, yang menyerang orang lain, yang ingin menghancurkan orang lain. Nah, itu semuanya adalah wild animal. Yang bersifat iri, dengki, ingin balas dendam, punya banyak kemarahan dalam diri yang ingin dilampiaskan gitu. Ya, perasaan tidak suka kalau orang lebih daripada kita gitu kan, dan sebagainya. Itu namanya the power of wild animal. Jadi kalau tadi binatang, kalau ini binatang buas. Nah, satu lagi yang juga sangat harus kita waspadai adalah the power of syaitan ini. Jadi the power of syaitan ini
ada dua bentuknya. Yang pertama adalah dalam bentuk kesombongan gitu, Mbak Aya. Kesombongan dalam diri kita yang sesungguhnya mewarisi sifat kesombongan dari setan. Karena kesombongan setan itu adalah ketika dia diminta oleh Tuhan, oleh Allah, untuk bersujud kepada Adam sebagai tanda penghormatan gitu, ketika Adam diciptakan. Tapi kemudian setan ini mengatakan, holaktani minar, dia bilang gitu. Wah holaktahu mintin. Holaktani minar. Aku ini diciptakan dari api. Aku lebih unggul gitu. Holaktahu mintin. Dia, Adam itu hanya diciptakan dari tanah. Jadi, ini adalah sebetulnya akar dari yang namanya kesombongan, ya, arogansi, dan juga rasialisme gitu. Merasa diri itu lebih unggul dari orang lain, merasa kita itu lebih hebat dari orang lain gitu. Sehingga statement moto dari setan itu kan adalah ana khairum minhum. Aku lebih baik dari dia. Ana khairum minhum. Jadi sebetulnya ketika kita merasa kita lebih hebat dari orang, kita lebih pintar dari orang, kita lebih segalanya dari orang gitu ya, lebih keren dari orang, sebetulnya sisi setannya lagi mewarisi setan itu, Mbak ya. Betul. Jadi yang tadi poin-poin yang sudah disebutkan adalah sebetulnya area sensitif manusia yang kalau kesenggol dikit meledak gitu ya Mas ya? Iya, betul. Dan jadi area sensitif tidak menyadari itu gitu, Mbak ya. Area sensitifnya Soraya beda dengan area sensitifnya Mas Arfan gitu kan? Beda. Kalau ada sisi saya yang mungkin dari kecil ada sebuah ketidakpuasan yang saya bisa netralisir dengan usia sampai sekarang, tapi kalau kadang-kadang masuk ke wilayah itu masih kadang-kadang ada gitu, dia bermain-main gitu. Iya. Tapi karena saya otaknya waras, otaknya sadar, saya bisa tahu, dia lagi bermain nih. Enggak, saya langsung bilang otak saya, enggak, saya bilang begitu. Betul. Jadi apa yang disebut dengan si binatang buas sama si setan-setan yang tadi gitu kan, oh ternyata itu adalah titik-titik di mana setiap manusia punya area sensitif. Setuju nggak sih? Setuju. Ada area-area tertentu yang bagi saya sensitif, bagi Mbak Aya mungkin nggak terlalu gitu ya. Tapi secara umum sih, menurut saya secara umum itu tiga-tiganya ada dalam diri manusia gitu, Mbak Aya. Iya. Tinggal kita mau mengakui apa enggak gitu. Yang mana nih? Yang kesentuh langsung dibacok sama orang gitu kan? Iya. Ya. Misalnya gini, misalnya saya ya, saya sebagai orang yang kompetitif, Mbak. Oke. Karena saya itu sejak dulu ya, jadi ada backgroundnya juga gitu. Sejak TK tuh juara gitu, ya. Sejak TK tuh juara sampai kemudian jadi mahasiswa teladan di UI, se-UI loh, gitu ya. Jadi saya itu jiwanya kompetitif gitu. Nah, orang yang berjiwa kompetitif itu hati-hati dengan yang barusan ini yang saya bilang, ana khairum minhum itu. Selalu ingin kelihatan lebih bagus dari orang lain. Selalu ingin menang dari orang lain gitu. Karena jiwanya memang jiwa kompetitif. Nah, saya harus sadar itu. Mungkin itu merupakan bagian dari diri saya yang harus betul-betul saya waspadai. Kalau saya tidak waspadai, saya bisa masuk ke dalam the power of setan ini. Merasa diri lebih hebat, lebih pinter gitu. Akhirnya saya masuk ke sini tanpa saya sadari gitu. Jadi memang setiap orang itu menurut saya tiga-tiganya berlaku. The power of animal, kemudian the power of wild animal, and the power of setan. Sejarah hidup, background kita itu kadang-kadang ada poin-poin yang lebih sensitif di area-area tertentu yang perlu kita highlight berkali-kali gitu. Kalau saya mungkin di situ tuh. Ya, jadi artinya untuk meng-highlight area sensitif yang berbeda pada setiap orang adalah dengan cara otaknya tetap on atau sebetulnya perlu bantuan apa sebetulnya yang bisa dilakukan. Kalau saya melakukan adalah ketika masuk ke area sensitif saya, otak saya langsung ngomong, nggak boleh, kan udah selesai pesannya, gitu. Otak saya ngomong begitu. Terus setelah itu langsung, dia langsung berhenti, nggak lagi bergejolak begitu. Kalau Mas Arfan caranya bagaimana? Itu cara yang bagus sekali itu, Mbak Aya. Itu namanya Mbak Aya sedang menciptakan mekanisme dalam diri, ya, mekanisme kontrol di dalam diri yang Mbak Aya ciptakan gitu. Dan itu sangat bagus gitu ya. Kalau saya selain itu ya, itu saya juga menggunakan orang lain.
Misalnya, tentunya orang terdekat kita ya, yang sangat tahu kita tentunya adalah orang terdekat. Misalnya kalau saya pakai istri saya, gitu ya. Tolong ingetin saya dong kalau saya udah yang kayak gitu tadi itu, udah merasa diri lebih dari orang, merasa diri paling hebat. Nah, tolong ingetin saya. Gitu. Oke. Karena ini kan kuncinya di kata sadar kan sebetulnya kan. Kadang-kadang tuh kita tahu Mbak ya, tahu sih tahu. Tahu. Tapi nggak sadar. Nah itu. Iya. Tahu sih udah tahu. Ini saya udah tahu nih. Ini area lemah saya nih bisa di sini gitu ya. Tapi nggak sadar. Gitu. Iya. Sadar itu kalau mau dijedotin di tembok baru sadar. Gitu. Kita tidak menyadari sebetulnya karena kita tidak punya distance dengan diri kita, Mbak Ola. Mbak Aya, jadi kita tuh nggak punya jarak, Mbak. Kita nggak punya jarak dengan diri kita. Jadi harus menciptakan jarak ya. Iya. Okay. Iya. Kan kita kan lebih hebat kalau jadi pengamat, Mbak. Betul. Daripada kalau jadi pemain kan. Ya. Coba pemain bola sama pengamat bola kan pengamat lebih hebat. Bola yang paling pintar. Kenapa pengamat lebih hebat, Mbak ya? Pengamat lebih hebat itu karena dia punya jarak gitu. Dia punya jarak dengan segala sesuatu, sehingga ketika dia punya jarak, dia bisa menganalisa segala sesuatu itu dengan pandangan yang lebih jernih, dengan hati yang lebih lapang, karena tidak terkait dengan emosi gitu ya. Jadi kita menjadi seringkali tidak objektif itu karena kita terlalu dekat dengan diri kita. Kita nggak bisa lihat diri kita itu sebagai sebuah objek gitu. Jadi yang harus dilakukan sebetulnya adalah kita harus juga memainkan peran sebagai pengamat, Mbak ya. Iya. Kalau dalam metode pendidikan saya ingatnya begini nih, pakai cara pandang mata elang. Jadi melihat sebuah kasus harus lebih tinggi pakai mata elang. Kalau elang itu kan mata dia ngelihat sasarannya itu kan tajam walaupun dia jauh. Tapi dia memakai seperti itu supaya apa? Bisa melacak dalam skop yang lebih luas begitu ya. Betul. Itulah yang namanya perspektif, Mbak. Perspektif, betul. Kita seringkali ketika terkait sama diri kita, ada sebuah masalah yang terkait dengan kita, ketika kita terlibat dalam masalah itu, kita kehilangan perspektif. Orang di luar sana tuh kayaknya lebih cerdas daripada kita. Kenapa? Karena mereka bisa melihat kita dengan perspektif yang lebih lebar gitu. Dan kita juga sebagai pengamat, kita tidak terlibat langsung secara emosional dengan kejadian itu. Orang yang tidak terlibat langsung secara emosional, dia akan lebih jernih dalam melihat masalah gitu. Jadi memang salah satu keahlian yang perlu kita miliki, Mbak, adalah bagaimana kita bisa membuat jarak, mengambil distance gitu ya dengan masalah yang kita hadapi, dan melihat dan mengambil posisi sebagai pengamat, bukan hanya sebagai pemain dalam kehidupan gitu. Itu yang seringkali menyadarkan kita bahwa iya ya kok yang saya lakukan kok nggak pantas ya kayaknya ya. Tapi ketika kita melakukan kok kayaknya pantas-pantas aja gitu. Tapi ketika kita lihat dari sudut pandang pengamat, oh nggak begini, mestinya nih nggak boleh saya begini nih gitu. Nah itu yang bisa menyadarkan kita, Mbak ya. Atau waktu sudah berlalu, kemudian kita sudah bisa mengatur emosi, kita coba untuk melihat karena ada video atau ada foto, ini kayaknya kemarahan saya lagi tinggi. Kita baru sadar. Iya. Jadi, betul. Sangat masuk akal. Tapi kan telat, Mbak. Sudah terlanjur menyakiti orang lain. Iya kan, sudah terlanjur membuat kerusakan lah gitu ya. Udah ada damage-nya gitu. Iya. Jadi mestinya kesadaran itu selalu bisa kita munculkan ketika kita sedang mengalami masalah gitu. Jadi sedang mau marah gitu ya, udah memuncak kemarahan, coba tarik napas dulu gitu ya, tarik napas, redakan kemarahan, lihat dari sudut pandang yang berbeda, posisikan diri sebagai pengamat. Nanti kemarahan sedikit demi sedikit akan mereda, Mbak ya. Kalaupun masih marah pun, kemarahan kita menjadi proporsional gitu. Iya, kemarahan menjadi proporsional. Mas Arfan, setuju nggak sih kalau kemarahan yang tidak proporsional itu dikatakan sebagai kemarahan batin? Kemarahan batin itu adalah sesuatu kondisi yang membuat hidup kita nggak bisa optimal. Artinya monster batin ini dengan yang tadi disebutkan efeknya kan negatif. Dia lebih menguasai, tidak bisa kita mengontrol diri sendiri, tapi sepertinya ada kekuatan gelap yang membuat kita melakukan terus-menerus di bawah ke dalam sebuah kondisi yang tidak sadar,
dalam tanda petik, tetapi kita melakukannya itu menjadi sebuah kenikmatan atau menyenangkan. Kayaknya kalau sudah bisa melakukan, mencapai sebuah tujuan adalah bahagia. Karena apa? Terpuaskan, gitu ya. Bisa, ya kayak begitu. Entah itu dengan urusan sensitif dengan seksual, nonton pornografi, misalnya pikiran kotor, atau sensitif dengan teguran. Kayaknya ada satu murid saya yang kalau ditegur marah gitu karena merasa harga dirinya terusik. Ada juga tipe orang yang takut ketemu dengan orang yang punya status lebih tinggi daripada dia. Oh, ternyata orang ini memiliki harga diri yang tidak bagus atau self esteem yang begitu rendah. Dan ada orang yang cenderung nih, belakangan ini Mas, dari 4 poin yang disebutkan, ada banyak orang yang sekarang butuh pengakuan. Pengakuan lingkungan sosial, lingkungan kehebatan, termasuk Mas Arfan di dalam golongannya, misalnya pintar, selalu nomor 1, gitu kan. Tapi nggak perlu pengakuan, karena memang sudah ada pembuktian. Tetapi banyak orang di luar sana yang ingin mencapai sebuah pengakuan itu. Dan ini semakin banyak dari 4 poin yang tadi. Ini yang paling banyak. Jadi hal-hal yang perlu untuk kita ketahui apa mengenai pengendalian kepekaan-kepekaan ini. Atau punya data, kalau nggak punya teman hidup, nggak punya istri, nggak punya suami, masih anak muda. Tetapi anak muda karena terpapar dengan media sosial, mereka nggak bisa tuh membedakan ini nilai kemanusiaan, ini nilai untuk masalah kebatilan, misalnya begitu. Ini kan dimensinya bukan hanya orang tua, tapi anak muda sekarang juga semakin tergerus dengan masalah monster-monster baru gitu. Iya, betul sekali Mbak. Ya, saya setuju ya. Ini yang namanya insecurity sebetulnya. Jadi kita itu sering merasa insecure gitu. Jadi karena kita insecure, dan insecurity ini adalah salah satu shadow yang disebut oleh Jung ya, di dalam bukunya 4 soul itu, 4 lapis soul itu, 4 lapis jiwa itu. Jadi dia mengatakan salah satu shadow kita itu adalah insecurity itu. Kita merasa tidak aman, kita merasa tidak nyaman gitu. Kita butuh pengakuan orang gitu. Jadi selalu membutuhkan pengakuan gitu. Dan inilah yang seringkali membuat kita jadinya sangat keras kepada orang lain gitu. Karena kita menghendaki orang itu memberikan pengakuan kepada kita, tapi dia tidak memberikan itu gitu. Jadi ini terjadi pada siapapun ya. Jadi ini paling penting sebetulnya bagi kita tuh untuk menyadari sih Mbak ya. Jadi sadar itu sadar gitu. Seringkali kita itu tahu tapi nggak sadar. Taunya sih tahu tapi tidak sadar. Ketika itu terjadi pada diri kita, kita tidak sadar. Dan salah satu yang membuat kita tidak sadar itu adalah karena kita seringkali tidak mengambil jarak dengan diri kita gitu. Jadi tidak ada gitu ya. Ketika kita tidak mengambil jarak, kita akan terlibat sepenuhnya di dalam emosi apapun yang sedang memuncak pada saat itu gitu. Dan itu hanya bisa terobati atau teratasi ketika kita bisa mengambil jarak gitu. Dan ini yang saya lakukan kalau saya lagi berantem sama istri nih, Mbak ya. Lagi berantem sama istri itu kan bisa berantem juga sama istri. Berantem itu positif loh. Oh iya. Berantem positif. Iya. Dengan catatan. Berantemnya tidak saling menyakiti, ya kan? Berantem tidak saling menyakiti, tidak mencemooh satu sama lain, tapi berantem dalam pengertian berkonflik ya, dalam tanda petik ya. Untuk saling memahami. Sebenarnya kamu maunya apa sih gitu kan? Kamu maunya apa sih? Sebenarnya kalau aku nggak suka nih seperti ini. Enggak, bercanda kok. Lanjut. Iya, tapi memang banyak orang yang mengatakan bahwa kalau berantem itu nggak bagus sih. Padahal menurut saya itu bagus loh. Bagus kok. Ya, dengan catatan bahwa setelah kita berantem itu mutual understanding gitu ya, apa namanya, saling pengertian, saling memahami itu terbangun gitu. Gitu kan Mbak ya. Jadi ketika saya berantem itu, saya sering kali sekarang itu mengambil jarak Mbak. Jadi saya ketika mengambil jarak, saya melihat oh di situ ada Arfan yang lagi berantem sama istri saya, sama Santi, lagi berantem. Tapi saya bisa ngambil jarak, saya melihat dari belakang gitu. Saya melihat dari belakang, saya melihat kok nggak pantas ya kayaknya saya ngomong kayak gitu. Kok nggak pantas ya kalau saya berperilaku kayak begitu gitu. Itu muncul kesadaran tuh Mbak. Jadi ketika saya sedang marah gitu, misalnya, kamu nggak boleh begini atau saya maunya begini gitu. Tapi kemudian saya ambil jarak, lihat dari belakang. Saya bilang, kok nggak pantas ya? Katanya happiness, katanya motivator happiness, kok ngomongnya gitu.
Jadi kayak saya tuh apa ya, disadarkan gitu. Hei, sadar gitu. Bangun. Gitu, Mbak. Katanya motivator, Iya. happiness. Tapi kayak Happiness begitu. lagi. Iya. Biasa kan suami istri. Iya benar. Ini cuma salam buat nanti. Disampaikan nanti. Pak Santi ya. Itu, Mbak. Jadi sadar itu kata kuncinya itu. Seringkali kita nggak sadar, apalagi kalau lagi marah tadi. Gitu. Jadi ketika kita marah, yang terjadi adalah ketika orang marah, Mbak, ada 3, Mbak. Yang pertama, energi meningkat. Ya. Energi itu ada adrenalin kita meningkat gitu ketika kita marah. Yang kedua, kesadaran menurun, Mbak. Oke. Coba lihat, Mbak, berbahaya sekali nggak? Energi sedang meningkat gitu, jadi kita mau melakukan apapun, ya, tetapi kesadaran pada saat yang sama menurun. Dia benar. Jadi bahaya sekali. Dan satu lagi, orang yang marah itu merasa diri paling benar ketika kita marah. Iya. Benar nggak? Betul. Kalau kita merasa kita tidak benar, kita tidak akan marah. Kita akan takut. Kalau kita merasa, oh, saya salah nih, saya takut. Tapi orang yang marah itu merasa diri paling benar, energinya meningkat, dan kesadaran menurun. Nah, ini yang membuat itu menjadi sesuatu yang berbahaya sekali gitu. Oke. Iya. Saya menganalogikannya apa yang disebutkan Mas Arfan, membuat jarak itu seperti orang lagi mau bikin film. Tapi film mengenai dia sendiri. Jadi dia harus zoom out. Dia itu. Keluar. Zoom out, zoom in. Zoom out, zoom in. Ya, zoom out, zoom in. Cara pikir otaknya begitu. Terus kita lagi menelaah diri kita sendiri. Dan itu analogi yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan kunci mengenali monster atau mengendalikan monster yang ada di dalam diri kita. Betul gitu sekali, Mbak. Jadi zoom in, zoom out. Zoom in adalah ketika kita jadi pemain, itu zoom in. Jadi pelaku, zoom in. Jadi pengamat, zoom out, lihat dari jauh. Jadi analoginya juga bisa seperti ini, kayak kalau kita mau masang lukisan, Mbak. Kalau masang lukisan kan zoom in, kita pasang tuh ya. Kemudian udah benar apa belum? Lihatlah dari kejauhan. Dan dari jauh gitu misalnya. Itu kalau nggak lihat dari jauh, kita nggak akan pernah tahu apakah kita sudah melakukan yang benar atau enggak gitu. Itu namanya. Iya. Betul. Zoom in, zoom out. Betul. Itu yang sangat penting tuh dalam hidup kita. Iya. Kembali ke masalah yang namanya monster ini. Artinya kita kan memang kemarahan itu paket komplit yang ada. Ada orang yang memiliki kemarahan, ada yang dikatakan kemarahan yang aktif gitu ya. Jadi meluap, tipe orang yang apa adanya, ngomong nggak pakai filter, marah pokoknya marah, tumpah pokoknya ke tong sampah. Ada juga orang yang marah tapi dia yang pasif gitu ya. Artinya marahnya justru dia menyerang ke dalam tubuhnya. Mulutnya nggak ngomong apa-apa, Mas. Tapi marah ke dalam, akhirnya penyakitan. Akhirnya kanker, akhirnya jantung, akhirnya kena masalah banyak penyakit kayak gitu ya. Ada juga mereka yang kemarahan asertif. Dia boleh marah, tapi dia tetap menghargai orang lain. Coba Mas Arfan kasih tahu contoh-contohnya sebetulnya seperti apa sih marah yang meluap apa adanya, tong sampah mulutnya kalau lagi marah, atau marah yang memang dia hadirkan energi itu ke dalam tubuhnya, atau dengan asertif yang tadi. Ya, kebetulan saya punya workshopnya itu, Mbak. Oh, ada? Namanya anger management. Ya, saya memberikan workshop itu. Anger management gitu. Dan yang menarik, Mbak, dalam workshop anger management itu, kenapa workshop ini banyak diminati oleh para leader di perusahaan, Mbak? Karena saya selalu mengatakan gini, sebagai pembukaan gini, marah itu sehat. Betul. Marah itu sehat. Betul. Yang nggak sehat adalah kalau Anda nggak bisa marah. Saya bilang begitu. Oh, jadi kalau orang semuanya seneng kan, oh ternyata marah itu sehat. Iya, marah itu sehat. Dan kalau Anda nggak bisa marah, itu tandanya Anda nggak sehat gitu. Jadi marah itu juga, siapa bilang marah itu buruk? Marah itu bagus loh. Jadi tambah dapat penguatan lagi. Wah ya, kita perlu nih ikut workshop ini nih, gitu ya. Marah itu saya bilang marah itu bagus.
sebagai seorang leader, salah satu alat bagi Anda itu adalah marah. Ketika kita melihat misalnya di perusahaan, ada nilai-nilai yang sudah susah payah kita tanamkan, misalnya integritas gitu ya. Tahu-tahu sama anak buah kita dilanggar gitu. Sebagai leader, Anda harus menunjukkan dong bahwa Anda marah. Kalau Anda nggak bisa marah, Anda bukan seorang leader yang baik gitu. Tapi tolong bedakan antara marah dengan marah-marah. Nah, itu dua hal yang berbeda. Jadi, kalau yang marah-marah, yang tadi. Nah, itu. Meledak, nggak ada alasan. Itulah yang namanya eksplosif itu. Jadi, ada orang yang marah tadi, marah semarah-marahnya. Itu namanya eksplosif. Gitu. Tapi kemudian ada lagi, di kutub yang lain, adalah orang yang menahan kemarahannya. Ditahan aja udah. Sehingga yang Mbak Aya bilang tadi, itu merusak dirinya. Itu namanya implosif. Jadi ada eksplosif, yang diledakkan, ada implosif. Yang sebetulnya diledakkan juga di dalam dirinya. Gitu ya. Nah, yang perlu kita pelajari sebetulnya adalah bagaimana cara untuk marah yang asertif tadi itu. Gitu. Dan ini juga bukan hanya leader di kantor ya Mbak ya, sebagai orang tua juga. Orang tua itu salah satu skills yang penting dipelajari, dikuasai oleh parents gitu, oleh kita sebagai orang tua adalah marah. Karena dengan marah itu kita bisa mendidik anak kita menjadi anak yang baik. Tapi bukan marah-marah. Nah itu. Orang seringkali nggak bisa membedakan bahaya antara marah dengan marah-marah. Marah itu adalah sebuah emosi positif. Karena marah itu adalah emosi yang diciptakan Tuhan. Yang Tuhan ciptakan untuk kita sebagai sebuah alarm, gitu, sebagai sebuah informasi kepada kita bahwa ada sesuatu yang salah yang harus kita perbaiki. Jadi ketika kita marah, tolong kita bedakan dulu. Ini, saya kok merasa marah ya? Oh, berarti ada sesuatu yang salah nih. Nah, yang kedua mungkin ada nilai-nilai yang dilanggar. Gitu. Yang ketiga mungkin ada keamanan kita, keselamatan kita yang terganggu gitu. Karena orang itu sudah masuk ke dalam area privat kita. Yang sebetulnya nggak boleh dia masuk ke dalam area itu. Nah, itulah yang namanya marah. Jadi sekali lagi, marah adalah emosi yang positif, marah itu sehat, marah itu bagus, bahkan marah itu adalah satu skills yang sangat diperlukan kalau Anda ingin jadi seorang leader atau ingin jadi orang tua, parent yang baik. Nah, tetapi, nah itu, bedakan antara marah dengan marah-marah. Itu. Kalau kita bisa membedakan, insya Allah aman. Itu, bahaya. Marah itu juga reaksi alamiah. Alamiah, sesuatu yang ya pastinya marah. Bahkan kalau zaman dulu, zaman kita kecil suka ditakut-takutin, nggak boleh marah, nanti puasanya batal, bohong. Yang nggak boleh itu marah-marah, bukan marah. Kurang komplit. Jadi marah boleh, tapi kalau marah-marah yang nggak boleh, puasanya batal gitu ya. Gitu dong. Iya kan kalau ada orang yang datang ke rumah kita, terus nimpukin rumah kita, masa kita nggak marah sih? Aneh. Itu aneh. Aneh dong itu. Iya, kitanya aneh. Jadi bisa dikatakan gini nih, kesimpulan awalnya dulu nih, bahwa kita sepanjang hidup ini berperang terus ya Mas ya, melawan monster yang ada di dalam diri kita. Kalau marah itu memang nempel, tapi monster itu ternyata berbeda. Tapi dia temenan antara monster dengan marah itu Mas ya. Iya. Karena marah itu kan ada di dalam sisi manusia. Pasti ada. Dia termasuk adalah reaksi alamiah yang tadi kita sebutkan. Nah, si reaksi alamiah ini, kalau misalnya kita gandeng dengan si monster, itu kan monster artinya letaknya aja areanya berbeda-beda. Saya berbeda Mas. Teman-teman yang mendengarkan juga background-nya berbeda, pasti akan mempunyai ledakan-ledakan area sensitif yang pasti akan beragam. Bagaimana sebetulnya perang ini bisa membuat monster itu lebih banyak kalahnya daripada menangnya? Kebanyakan orang banyak kalahnya, menangnya sedikit. Namanya monster, mesti diperangin gitu ya, dengan jaga jarak misalnya, punya jarak, punya distance gitu. Kemudian kita pakai dengan sistem zoom out kayak tadi atau zoom in, tetapi harus banyak kalahnya dong. Masih banyak kalahnya dianya, nggak boleh banyak menang, enak aja gitu kan. Yang ada tubuh kita nanti yang berisiko gitu kan Mas? Betul. Jadi memang ini perjuangan seumur hidup sih Mbak ya, dan itulah yang dilatih dengan puasa ini. Betul. Jadi itulah sebabnya saya jadi ingat nih, yang
Mbak Aya katakan ini mengingatkan saya pada sebuah cerita gitu ketika Nabi Muhammad SAW ini pulang dari perang Badar. Pulang dari perang Badar kan Nabi mengalami kemenangan gitu di dalam perang Badar itu Nabi menang gitu ya. Apa yang Nabi katakan ketika pulang dari perang Badar? Nabi mengatakan begini kepada sahabat-sahabatnya, kita semua telah pulang dari sebuah perang kecil menuju peperangan yang jauh lebih besar. Para sahabat bingung, perang Badar itu kan udah perang yang besar-besaran. Memang ada lagi perang yang lebih besar daripada itu? Oh iya ada. Apa itu? Kata Nabi, perang melawan diri kamu sendiri. Perang melawan hawa nafsu. Perang melawan kemarahanmu. Itu sesungguhnya yang harus kita sadari gitu. Jadi sebetulnya musuh itu adanya di dalam, bukan di luar. Monster itu. Iya itu, ada di dalam, bukan di luar, Mbak. Iya. Jadi musuh manusia yang mesti kita perangi adalah monster yang hidup di dalam tubuh kita masing-masing. Dan letupannya beda-beda. Puasa makan minum, monsternya tetap hidup. Iya. Tetap aja monsternya kenyang gitu kan. Kalau kita area sensitif itu nggak diberesin, tapi mulutnya cuma tahan makan dan minum, saya pikir puasanya hanya puasa bikin diet badan saya lebih langsing gitu kan. Tapi yang kita inginkan adalah hakikat daripada berpuasa itu kan mencapai titik memang hakikat puasa itu kenapa sih harus dijalankan manusia, karena memang ini tujuannya untuk berperang terus seumur hidup dengan si monster yang letaknya beda-beda seperti itu. Hai, ada kawan. Begitu ya. Mau agama apa aja ya kawan, mau apa Katolik, mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, Protestan gitu ya, apapun agama yang kita yakini, tetap yang namanya berpuasa itu penting. Karena puasa, bahkan ada satu, kalau kita baca di Al-Quran, ada di surat Maryam kalau nggak salah Mas, itu dilakukan di budaya India, jadi mereka itu puasa ngomong. Jadi dia kalau nonton film Eat, Pray and Love gitu ya, dia Julia Roberts, dia pakai terus dia bilang saya lagi berpuasa begitu loh. Dan ternyata memang mulut manusia itu jahat ya Mas. Iya. Dia adalah sumber penyakit dan juga sumber yang membuat orang lain bisa sakit hati. Betul. Kita berpuasa itu bukan cuman hanya makan minum, ternyata kalau ini puasa bicara pun harus kita lakukan. Iya. Ya? Betul, Mbak. Betul setuju sekali. Jadi ini memang peperangan seumur hidup kita sih. Dan jangan pernah merasa bahwa Anda baik-baik saja gitu. Kan kita kan seringkali merasa, oh, saya sih baik-baik aja. Saya kan orang baik. Saya kan motivator, orang baik gitu. Jangan pernah merasa diri Anda orang baik gitu. Karena ketika kita merasa diri kita sudah baik, sesungguhnya kita sudah berhenti menjadi orang baik. Iya. Saya masuk langsung. Masuk udah. Ketika kita merasa saya aman, ya, saya kan orang baik, saya motivator, saya aman. Nah, disitulah setan akan masuk kepada diri kita gitu. Dan disitulah monster itu akan bekerja dengan sangat powerful gitu, Mbak Aya. Dan saya mengatakan begini nih Mas, monster itu seperti sesuatu yang halus dia pandai sekali membaca otak kita bekerja loh. Dia pandai sekali untuk merasakan kegelisahan manusia. Makanya Allah halus gitu ya, itu juga ada masuk ke dalam reaksi daripada mereka. Mereka itu lebih paham kita daripada kita memahami diri kita sendiri. Jadi kalau kita bicara mengenai apa ya Mas ya, ketahanan manusia, monster ini memang selalu ada. Dia bisa kadang-kadang kalah, kadang-kadang monster itu menang. Tetapi persoalannya adalah ketahanan manusia. Ada manusia yang ketahanannya sangat mudah dipatahkan. Ada manusia yang kuat banget dengan apapun, dia akan balik lagi, jatuh sebentar, balik lagi gitu kan. Bagaimana menciptakan ketahanan manusia untuk bisa melampaui persoalan hidup yang begitu dramatik. Hidup ini drama loh sebetulnya. Bagaimana menciptakan ketahanan yang ada di dalam diri setiap manusia? Tolong ajarkan, Mas. Iya, jadi gini Mbak Aya. Seringkali kalau saya tanya nih ya, setan sama manusia lebih kuat mana?
Lebih kuat mana? Harusnya manusia ya. Harusnya manusia. Tapi masalahnya Mbak ya, kita itu berhadapan sama makhluk yang kita nggak bisa lihat, tapi dia bisa lihat kita. Betul. Dan dia ada di mana-mana. Dia paralel. Setan, iblis, sama manusia itu sebetulnya kan hidupnya sama nih. Betul. Cuman dimensinya berbeda tapi paralel. Kita tuh kan paralel dengan mereka. Betul. Mereka bisa tapi masalahnya tapi kita nggak bisa lihat dia, Mbak. Kita nggak bisa lihat dia bisa lihat kita. Jadi sebetulnya kalau saya membayangkan, ini kekuatannya tidak seimbang, Mbak. Gitu. Kita nggak bisa lihat dia, gitu ya. Tapi dia bisa lihat kita. Jadi dia bisa melakukan apapun tanpa sepengetahuan kita, karena kita tidak bisa melihat dia, gitu. Jadi kalau menurut saya, setan itu karena dia bisa melihat kita, dia menjadi lebih kuat daripada kita. Tetapi kita punya sesuatu sebetulnya yang bisa kita andalkan, yaitu Allah. Makanya orang mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, dengan berlindung kepada Allah, kita menjadi lebih kuat daripada setan. Dengan berlindung kepada Allah. Tapi kalau kita tidak berlindung kepada Allah, kita bisa kalah sama setan. Kenapa? Karena dia bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat dia. Jadi kekuatan pasti tidak seimbang, Mbak. Gitu. Jadi kita hanya bisa menang kalau kita pinjam kekuatan yang lebih hebat lagi, lebih kuat lagi, lebih powerful lagi, yaitu Allah. Makanya kalimatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah. Karena tanpa berlindung kepada Allah, aku bisa kalah nih sama setan ini, gitu. Dan yang menarik tadi kalau Mbak Aya mengatakan ada monster yang lebih memahami dari diri kita, itu betul sekali, Mbak. Karena yang namanya setan itu kan nggak mati-mati. Jadi setan itu adalah, kalau menurut saya ya, bayangan saya, setan itu adalah seorang ahli psikologi yang tahu benar seluk-beluk manusia. Itu dia tahu benar. Karena dia sudah melakukan penelitian jutaan tahun mengenai manusia. Kenapa? Karena dia nggak mati-mati. Sementara manusia kan ganti-ganti generasi. Manusia ini ganti-ganti generasi. Kita paling hidup berapa? 80 tahun, 90 tahun gitu. Kemudian kita ganti ke generasi berikutnya. Setan nggak mati-mati. Dari zaman Nabi Adam dulu masih setan yang sama gitu. Sehingga dia betul-betul mengetahui seluk-beluk manusia, cara berpikir manusia, cara kita, area-area sensitif kita gitu. Dia sangat memahami itu. Jadi kita memang cara kita untuk bisa mengatasi itu tidak lain tidak bukan adalah dengan mengingat Allah dan berlindung kepada Allah gitu. Betul. Ketika kita lupa berlindung kepada Allah, kita bisa kalah loh. Karena dia bisa melihat kita dan dia tahu persis kelemahan kita ada di mana gitu. Kalau berlindung kepada Allah sekalipun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kalau hanya ucapannya saja, nah itu dia. Terus dia nggak paham dengan apa yang harus dia lakukan, buat saya 50% dilindungi sama nggak dilindungin. Nggak ada artinya bahkan, Mbak ya. Nggak ada artinya kan yang paling dalam itu kan adalah ketika jiwa kita juga mengatakan itu ya. Jadi body, mind, and soul. Gitu. Bukan hanya mulutnya yang ngomong gitu. Iya. Saya mengibaratkan gini, karena di dalam sisi manusia itu ada unsur binatang tadi, ada unsur malaikat, ada unsur tumbuh-tumbuhan, ada unsur cahaya ilahi. Artinya saya mengambil unsur binatang. Senjata saya harus saya pelajari dari unsur binatang. Kenapa? Karena semua binatang yang diciptakan pasti dikasih senjata. Misalnya ayam, dia pakai apa? Kakinya pakai apa, Mas? Itu apa? Apa namanya? Tajir, apa namanya? Itulah pokoknya ya. Yeah. Terus kalau kucing dia pasti akan dengan cakarannya, atau anjing gitu ya, dengan senjatanya dia bisa mengendus, dia bisa mencium sesuatu dengan hal-hal yang membahayakan dirinya. Manusia senjatanya adalah pikiran. Betul. Karena buat saya kalau pikirannya dikelola dengan baik, mereka mampu untuk dapat memberikan jarak seperti tadi dikatakan, untuk bisa menganalisa dengan cepat segala sesuatu yang terjadi pada saat itu dengan kesadaran penuhnya. Saya yakin a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu akan bekerja. Kalau hanya mulut saja,
saya berpikir bahwa belum sepenuhnya dia bekerja gitu, Mas. Karena kebanyakan Setuju. orang mengucapkan bahasa Arab dianggap semua sudah selesai begitu. Ternyata Iya. gitu ya. Kan kebanyakan orang kan gitu, maafkan saya Mas, tapi kebanyakan kan orang melakukan begitu. Yang penting melafalkan dengan benar, terus dianggap itu sudah selesai kayak begitu. Dan di dalam tubuh kita nggak bekerja apa-apa. Sementara masa kita kalah sama kucing, masa kita kalah sama anjing? Kan manusia lebih mulia dari semua ciptaan Tuhan lainnya. Masa kita kalah sama mereka? Ada gempa bumi, ulat-ulat binatang yang di bawah tanah, mereka langsung keluar untuk memberitahu bahwa akan terjadi perubahan di dalam alam, begitu kan? Nah, manusia saya pikir dikasih otak, dikasih cara berpikir untuk membuat kita tetap waspada gitu. Betul atau tidak? Setuju. Dengan catatan. Jadi senjata manusia itu adalah pikiran. Itulah yang membedakan kita dengan yang bukan manusia gitu. Tetapi pikiran ini harus selalu connected dengan Allah, Mbak. Oke. Jadi saya menggunakan kata connected. Connected itu artinya terhubung. Terhubung. Gitu. Karena ketika pikiran tidak terhubung dengan Allah, setan bisa masuk ke situ. Okay. Dan setan itu masuk melalui yang namanya rationalization, Mbak. Jadi kita itu kalau mau melakukan kesalahan itu kita mencari alasan gitu loh, mencari rasionalisasi gitu. Oh, itu monster lagi. Kalau cari alasan itu monster lagi gitu ya. Betul. Itu kan. Jadi gini, ini suatu kesalahan apapun ya yang kita lakukan itu, misalnya orang yang korupsi atau orang yang selingkuh misalnya, itu harus memenuhi tiga syarat, Mbak. Nomor 1 ada niat kan, ada intention namanya. Nomor 2 adalah ada kesempatan, ada opportunity. Jadi ada intention, ada opportunity gitu. Saya mau korupsi, kemudian opportunity-nya, kemudian ada kesempatan yang terbuka. Nah, apakah kemudian saya akan korupsi? Belum. Sudah ada niat, sudah ada kesempatan, tapi belum langsung serta-merta kita melakukan korupsi. Belum. Nah, kita membutuhkan yang namanya rationalization. Karena ketika kita mau korupsi itu, pasti ada sebuah kekuatan dalam diri kita yang menahan kita untuk supaya jangan korupsi. Itulah yang namanya hati nurani, Mbak. Ketika hati nuraninya kuat, maka walaupun ada niat, ada kesempatan, tapi nggak jadi korupsi. Gitu ya. Nah, untuk bisa korupsi atau untuk bisa selingkuh misalnya, perlu kita melampaui satu lagi yang namanya rationalization. Dan disitulah setan masuknya. Itu melalui pikiran itu. Itu namanya rationalization. Misalnya orang yang korupsi kemudian mengatakan, ini kan cuma sedikit, korupsi nggak apa-apa kok, kalau sekedarnya aja kan nggak apa-apa. Ini nggak bikin rakyat miskin kok, gitu. Misal begitu. Atau pikiran lagi, misalnya, semua orang yang ada dalam posisi saya, saya ini di posisi basah nih. Semua yang ada dalam posisi saya pasti akan melakukan itu. Bukan cuma saya sendiri, gitu. Semua pasti akan melakukan itu. Itu namanya rasionalisasi, gitu. Orang mau selingkuh juga, ya. Niatnya udah ada, opportunity udah ada, tapi belum jadi selingkuh. Kenapa? Masih dihalangi sama hati nurani. Tapi kemudian masuk yang namanya rationalization, dan disitulah setan masuk dengan mengatakan bahwa pasangan saya kurang perhatian memang gitu. Pasangan saya terlalu sibuk dengan pekerjaannya sendiri, terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Jadi wajar dong kalau saya mencari perhatian dari orang lain. Nah itu namanya rationalization. Jadi senjata manusia memang pikiran, tetapi dengan catatan bahwa pikiran kita ini bisa menjadi sesuatu yang positif, tapi bisa juga menjadi sesuatu yang negatif. Nah, karena itu, untuk memastikan bahwa pikiran kita itu menjadi sesuatu yang positif, yang harus dilakukan adalah kita melakukan connection dengan Allah. Jadi kita harus selalu connected. Ketika connection itu putus, atau misalnya sinyalnya lemah, gitu ya. Sinyalnya lemah, kemudian koneksi terputus, nah disitulah setan bisa masuk. Tapi selama kita bisa memastikan bahwa koneksi selalu maksimal gitu, kita selalu terkoneksi dengan baik, insya Allah kita tidak akan masuk ke dalam jebakan setan. Karena itu perlu yang namanya zikir itu. Kan zikir itu kan intinya adalah mengingat Allah. Kemanapun kita pergi, kita mengingat Allah gitu. Dan zikir itu ternyata juga ada dalam semua ajaran agama. Ada. Intinya adalah kita harus selalu connect sama Tuhan aja udah. Kemanapun harus selalu connect. Dan connect itu bukan mengatakan seperti yang Mbak Aya bilang tadi ya, misalnya auzubillahi minasyaitonirrajim hanya di dalam secara harafiah di mulut saja, tapi mengatakan dalam hati bahkan itu.
Allah, kemanapun kita pergi, kita selalu membawa Allah dalam hati kita gitu. Jadi tidak perlu waktu khusus sebetulnya gitu. Sambil kerja kita selama dalam hati kita ada Allah, kita lafalkan itu berulang-ulang dalam hati. Insya Allah kita selalu dalam jalan kebaikan dan kebenaran, Mbak ya. Oke. Jadi Connection itu, connected itu intinya. Hubungan pikiran dengan Tuhan yang menciptakan atau apapun sebutan nama Tuhan, saya sangat yakin kalau di Quran dikatakan di surat Al-An'am bahwa Tuhan menyatakan dirinya adalah kasih sayang. Jadi kalau pikiran manusia dia merusak, artinya mau sholat, mau naik haji tiap tahun, mau umroh 1 tahun 3 kali, mau dimandiin pakai air zam-zam, nggak akan selesai. Saya yakin gitu kan? Setuju. Jadi karena kita itu, kenapa Mas? Kita itu seringkali lebih terpaku pada ritual, Mbak. Iya, ya betul. Bukan spiritual, ya, bukan spiritual, tapi ritual. Iya, betul. Jadi beda kalau ritual memang sesuatu yang berhubungan dengan syariat agama masing-masing gitu kan. Tapi kalau kita bicara spiritual itu lebih kepada pengenalan jati diri kita, pengenalan kita terhadap orang lain, pengenalan kita terhadap alam semesta yang ada, dan membuat sebuah hubungan connected dengan mereka dengan seimbang. Jadi buat saya, kasih sayang, kalau orang sifatnya tidak merusak, mulutnya nggak tajam, perilakunya tidak mencerai-beraikan kebaikan, saya pikir kita mempunyai monster yang bisa dikendalikan. Kenalilah monster yang ada di dalam diri itu nggak main-main loh, karena ini adalah perjuangan seumur hidup seperti tadi yang juga disebutkan oleh Mas Arfan. Kasih kesimpulan terakhir Mas, sebelum kita tutup. Ya, jadi saya ingat sebuah ayat nih Mbak ya, dua buah ayat yang sangat menarik gitu di Quran itu, di Juz Amma itu ada Al-Falaq, ada An-Nas Mbak. Yang menarik adalah dalam surat Al-Falaq itu kita diminta berlindung kepada Tuhan satu kali. Berlindungnya satu kali. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Berlindungnya sekali untuk 4 macam kejahatan. Yaitu min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya, wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan tukang sihir yang menghembuskan buhul-buhul, wa min syarri Hasidin Iza hasad. Terus terakhir dari kejahatan pendengki itu ya, wa min syarri hasidin iza hasad, dari kejahatan pendengki, orang yang dengki ketika muncul dengkinya. Jadi ada 4 kejahatan, kejahatan makhluknya, kejahatan malam, kejahatan tukang sihir, kejahatan pendengki. Tapi kita hanya diminta berlindung kepada Tuhan satu kali untuk 4 kejahatan. Yang menarik di surat An-Nas, di surat An-Nas kita diminta berlindung kepada Tuhan 3 kali, Mbak. Berlindung kepada Tuhan 3 kali hanya untuk 1 kejahatan, Mbak. Jadi, Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, kan begitu. Kemudian Malikin Nas, raja manusia, Ilahin Nas, sesembahan manusia. Jadi 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. 3 kali berlindung. Kalau tadi cuma 1 kali. 1 untuk 4 kejahatan. 3 untuk 1 kejahatan. Jadi Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kejahatan bisikan-bisikan setan yang tersembunyi, yang membisikkan kejahatan dalam hati manusia. Dari jenis golongan jin dan manusia. Itu monster. Itu. Jadi diminta untuk berlindung 3 kali hanya untuk 1 kejahatan. Bayangkan itu. Dan kejahatan itu bukan kejahatan yang ada di luar. Karena seringkali kita mempersepsikan yang namanya kejahatan itu adalah yang ada di luar kita, kan? Padahal itu Tuhan mengatakan itu jauh lebih kecil daripada kejahatan yang ada di dalam dirimu. Itulah sebabnya aku minta kepadamu berlindungnya 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas, Ilahin Nas 3 kali untuk 1 kejahatan. Dan sebetulnya itulah yang namanya monster itu ada di dalam diri kita, langsung masuk ke dalam diri kita, menembus pertahanan-pertahanan yang kita punya, Mbak. Itu tuh bahaya itu. Ya. Dia langsung masuk tuh seperti kalau melawan musuh kan kita bikin benteng ya. Kita bikin benteng, dia musuh ada di luar benteng. Kita tahan, kita tembak-tembakin itu musuh karena ada di luar benteng. Nah, yang menarik yang namanya yuwaswisu fi sudurin nas ini, musuhnya masuk ke dalam benteng.
Jadi benteng itu semacam kayak kalau Amerika itu punya Pentagon, Mbak. Itu Pentagon itu kan yang udah sangat, keamanannya udah sangat ketat sekali ya. Nah, dia masuk ke situ dan dia mengendalikan dari dalam. Monster itu mengendalikan diri kita dari dalam. Nah, itu. Jadi saya kira dua ayat ini luar biasa, Mbak, yang membayangkan kepada kita, menggambarkan mengenai monster yang harus kita kenali dan harus kita taklukkan itu, kita tundukkan itu. Itu, Mbak. Ada iblis yang suka bisik-bisik di telinga, kemudian kita dipagari ada 4 penjuru, depan, belakang, kanan, dan kiri, setan-setan kita. Jadi manusia itu sebetulnya untuk menembus benteng atau dia mempertahankan bentengnya itu, dia harus punya pertahanan yang kuat. Jadi manusia kembali lagi, dia mau berperang dengan cara melawan sesuatu yang tidak terlihat, jangan khawatir, musuh nggak di luar kok. Musuh itu ada di dalam diri kita sendiri, bagaimana kita mengenali dia yang hidup, area apa yang paling sensitif, biasanya tanda-tandanya adalah yang paling cepat bikin kita jadi emosi, itu biasanya monster yang ada. Jadi kenalin aja, nggak ada manusia yang sempurna, nggak usah ngelihat manusia sempurna. Sempurna itu cuman mainan panggung depan kalau kata Mas Arfan gitu ya. Yang perlu kita kenali adalah panggung belakang gitu ya Mas ya, kesimpulannya. Menyenangkan. Iya Mbak, ya, tepat sekali. Terima Luar kasih biasa banyak kita siang hari ini ya. Seru banget gitu loh. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi dengan topik yang menarik, karena dalam bulan Ramadan ini saya setiap hari Minggu berdialog, ngobrol sama Mas Arfan yang saya anggap udah kayak kakak gitu ya, bisa ngobrol apa aja, seru pokoknya begitu ya. Jadi ketemu lagi kita minggu depan. Selamat selamat menunaikan. Sampai ketemu, selamat berbuka puasa ya. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.